والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه وأجره. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا سيدنا الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وجميع سادتنا البعلي كل صالح وولي وصوله وفرعهم، وإلى أرواح جميع مشايخنا خصوصا الشيخ حسن بن عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب حسن بن أحمد بهارون والحبيب قاسم بن أحمد بهارون والحبيب إدروس الهندوان ووصولهم وفرهم والحبيب حسين مصر المهدار ووصولهم وفرهم، وإلى أرواح أمهاتنا وأمهاتكم وآبائنا وآبائكم وأجدادنا وأجدادكم، وإلى روح خصوصا صاحب المؤلف العالم العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بالحاج بفضل وأصوله وفرهم، وإلى أرواح أولياء هذا البلد ورجال هذا البلد من الأقطاب والأوتاد والأبدال ورجال الغيب وصاحب الدرك وأصولهم وفرهم، أن الله يغفر لهم ويرحم درجات في الجنة، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ومنفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. ونخص خصوصا الفاتحة لاسم أحمد مزكي بن أمين رحيم. بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره، ولهذه النية ولكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Anaknya Amin tadi? Oh tadi ya. Masya Allah, hebat Pak Haji. Insya Allah jadi anak soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan ya. Wala tasihut taharatu bima tuhhira bihi min hadatsin au najasin atau au najisin. Tidak sah bersuci, tidak sah bersuci dengan air yang sudah terpakai dengan suatu yang wajib dari bersuci. Wala tasihut taharah, tidak sah taharah dengan air yang mustakmal gitu. Bahasanya sih wala tasihut taharah, tidak sah bersuci dengan air yang sudah pernah terpakai dari suatu yang wajib, yaitu air mustakmal. Nanti saya contohkan. Min hadatsin au najis, daripada hadas atau najis. Jadi tidak sah bersuci, baik pun itu bersucinya yang wajib ataupun yang sunnah. Baik pun ya toharo atau bersucinya itu yang wajib atau yang sunnah. Bersuci yang wajib apa? Contohnya bersuci yang wajib mandi janabah atau wudu daripada air yang pertama. Air yang pertama. Baik pun bersucinya dari bersuci dengan wajib, bersuci yang wajib
ataupun yang sunnah. Yang sunnah seperti apa? Ada bersuci yang sunnah? Sunnah ada? Apa? Bersuci yang sunnah itu wudu al-mujaddid. Nah, memperbaharui wudu. Itu namanya wudu sunnah. Enggak yang wajib. Boleh tidak kita memakai wudu yang sunnah ini atau mujaddid wudu, tajdidul wudu dengan air yang mustakmal? Tidak, tidak boleh. Oh, Bib, nggak apa-apa, ini kan cuma wudu sunnah. Tapi pakainya air yang sudah terpakai. Nanti saya akan terangkan syarat-syarat air yang mustakmal. Ya. Jadi tidak sah bersuci li raf'i hadasin au izalatin najis. Tidak sah bersuci baik pun itu mengangkat hadas atau menghilangkan najis dengan air yang mustakmal. Baik pun itu hadas besar, hadas kecil, ya tidak boleh. Ya. Wala bil ma'il mustakmal fi izalatin najas, fi izalatin najasa. Dan tidak boleh kita menghilangkan najis, ya, dengan air yang mustakmal, baik pun itu najis mughalladhah, mutawasithah, ya, baik pun apalagi najis yang mughalladh atau yang mutawasithah, ataupun najis yang ma'fu, ataupun najis yang dimaafkan. Anda beli najis yang dimaafkan? Ada. Paham? Jadi tidak sah menggunakan air mustakmal untuk menghilangkan najis, walaupun najisnya yang dimaafkan, seperti darahnya burgus. Apa darah burgus? Itu nyamuk, ya, burgus, ya. Burgus itu nyamuk satuan sing paling cilik bela, satuan sing cilik bela. Ari nyamuk mana kadang metu ya, getih, lemut lah, atau ya, tapi ya darahnya burgus juga bisa lemut, atau ini juga kan dimaafkan kalau sedikit, ya kan? Tapi kan misalkan ada darah darah nyamuk, burgus, terus kita mau menghilangkan najis itu, walaupun ma'fu, ya, dimaafkannya, tapi dengan air yang itu nggak bisa. Beb, saya mau bersihkan ini ma'fu, ini dimaafkan, tapi ente bersihkan dengan air yang mustakmal, ya tambah nggak sah. Jadi kalau misalkan ada darah, nanti saya terangkan najis yang ada memang di air, ada najis di badan, ada yang tidak najis di badan, tidak najis di air, ada najis di air, tidak najis di badan. Nanti ada saya terangkan, nanti babnya. Misalkan antum bersihkan dengan air yang mustakmal, ya nggak bisa, ya, walaupun najisnya dimaafkan, dima'fu. Jadi intinya tidak sah bersuci baik pun itu yang wajib ataupun yang sunnah menggunakan air yang mustakmal. Paham, ya? Insya Allah. Makanya saya terangkan ini. Syarat air yang mustakmal, syarat air itu menjadi mustakmal itu seperti apa? Kadang kita bingung, Beb, air mustakmal itu seperti apa? Nah, saya terangkan, air itu bisa jadi mustakmal dengan beberapa syarat. Ya, Bu? Paham, Bu? Insya Allah. Pertama, air itu menjadi mustakmal atau air yang mustakmal
Dengan syarat yang pertama, an yasta'mila fi fardhit taharah. Dia menggunakan air tersebut untuk bersuci dalam fardu, awal fardunya taharah. Pertama, basuhan wudu. Yang fardu, yang pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga? Yang pertama. Yang pertama itu yang wajib fardu. Basuhan yang pertama itu yang wajib. Nas, bekas atau sisaan daripada basuhan yang pertama, yang wajib bukan yang pertama, yang wajib, maka itu namanya mustamal. Paham? Seperti contohnya air yang pertama, kalau di sini contoh. Air yang pertama kali membasuh yang wajib daripada wudu. Basuhan pertama kan sing wajib. Saya basuh muka yang pertama. Banyune netes ke ember, ya, ke ember yang belum sampai 2 kullah. Ya, contoh kalau misalkan kamar mandi atau di WC umum kan kadang pakai, kadang di masjid juga ada kan ya, pakai ember ya. Nah ember itu kan nggak sampai 2 kullah, sedikit. Sampean masuk kamar mandi, ember ada di bawah, singkirin. Tapi begitu sampean wudu, basuhan pertama daripada yang wajib terus nyipret sampai ke ember yang mana ember itu tidak sampai 2 kullah. Itu ember nggak bisa lagi untuk bersuci. Sampean mau misalkan habis itu nih, habis wudu selesai, sampean sholat terus kebelet kencing masuk lagi dipakai air ember itu, berarti nggak sah. Makanya hati-hati kalau masuk kamar mandi, kasihan orang yang setelahnya. Ya, air yang makanya yang setelahnya itu kasihan. Kadang kan wudu, oh masa bodoh bae wis wudu yang apa masa bodoh apa uang sing teka sing anyar. Nah itu nggak boleh. Jadi akhirnya kan kebuang. Buat cebok nggak bisa, ya kan? Boleh nggak Bib buat cebok? Ya nggak bisa. Najisnya nggak kebuang, nggak keangkat kalau kita membasuh dengan air yang mustamal. Paham? Insya. Makanya hati-hati ya. Apa terus mandi junub? Nah, mandi junub, janabah, ya, mandi wajib. Airnya kurang 2 kullah. Nah, atau pakai ember. Awas. Jangan sampai nyiprat ke ember, walaupun Bib airnya tak kencengin biar embernya terus luber, ya tetap ya orang tempatnya kurang dari 2 kullah. Paham ya? Kadang kan kalau kita ke pegunungan ya mungkin air yang deras dari kali itu kan ada ditempatin kan biasa, tapi air mah jalan terus, yang kalesan duduk beli bayar ya beli sing mata air jorakan bae. Tapi ana tempatnya kan, kadang ada tempatnya. Tempatnya ini kurang dari 2 kullah. Mandi janabah, nyipret. Ya enggak sah. Walaupun air itu kenceng apa luber, ya enggak sah. Karena tempatnya di situ 2 kurang dari 2 kullah. Paham ya? Nah, insya Allah. Jadi itu syarat yang pertama. Terus yang kedua. Yang kedua, anyakunal ma'u qalilan. Airnya cuma sedikit. Air ember yang ya, maksudnya yang di ember atau ya atau gayung. Makanya kalau air ini di mazhab Syafi'i ini paling ruwet. Nah, di mazhab Syafi'i ini kita nih paling agak sedikit lebih mendetail ya mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki, Hambali
nggak terlalu detail. Ya. Jadi air itu syaratnya airnya sedikit. Kalau dari cipretan wudhu yang pertama, basuhan muka yang pertama, atau basuhan tangan yang pertama. Jadi nggak harus di muka. Basuhan tangan yang pertama itu juga wajib. Tapi kalau misalkan basuhan telinga, kira-kira mustakmal apa enggak airnya? Hah? Tidak. Kenapa? Karena sunnah. Nah misalkan air yang mustakmal itu pakai buat sunnah, sah apa enggak? Buat kuping? Iya, boleh silakan, tapi enggak dapat sunnah, cuman dapatnya cuman basuh kuping saja. Cuman teles, padu teles. Ya, Beb. Paham ya? Jadi airnya sedikit. Syaratnya air itu menjadi mustakmal kalau airnya sedikit. Kalau banyak nggak jadi mustakmal. Kalau misalkan air sedikit, di sini sedikit kena mustakmal semua digabungin sampai 2 kulah, boleh apa enggak? Boleh. Karena jadi 2 kulah atau lebih. Paham ya? Kalau banyak enggak jadi mustakmal air itu. Di sini makanya dicontohkan walau jumi al-ma'ul qalilul mustakmalu hatta sara katsiran fa innahu yu'tabar tahuran. Kalau air yang sedikit jadi tadinya mustakmal semua. Terus dikumpulkan sampai 2 kula, terus kita pakai tohara itu boleh. Ya. Atau najis, airnya najis. Mutanajis, air itu terkena najis, terus dikumpulkan semua sampai 2 kula, terus airnya enggak berubah. Warnanya enggak berubah, rasanya enggak berubah. Boleh enggak kita buat bersuci? Boleh. Apalagi mustakmal. Paham ya? Insya Allah. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ayyan fasilal ma'u anil udbi. Hendaknya air itu sudah berpisah daripada anggota badan. Paham apa beli? Jadi air itu dikatakan mustakmal kalau sudah berpisah dari anggota badan yang di bawah. Ayo dengerin. Airnya kalau sudah berpisah dari badan itu baru dinamakan air mustakmal. Kalau selama mutaraddid masih bolak-balik ning tangan atau bolak-balik bening rai, kun mah durung mustakmal. Selama masih di anggota badan, misalkan basuh pertama, ya muka, durung pisah dari rai, belum pisah dari muka, ini air belum dikatakan air mustakmal. Kalau sudah pisah dari wajah atau pisah dari anggota badan, berarti itu air mustakmal. Paham ya? Uwis netes, uwis misah. Paham ya? Insya Allah. Terus yang keempat, syaratnya yang keempat, ini nanti saya terangkan. An la yanwiyal iktiraf. Kalau kitanya tidak niat gayung. Iktiraf itu gayung. Apa ya? Nyibuk. Gayung maran ya. Nyibuk. Kalau kita niat nyibuk, apa bahasa Indonesia kuno? Nyibuk. Niat ngambil air, nyibuk mah bahasa kita ya, bahasa reang ya. An la yanwiyal iktiraf. Kalau kitanya tidak niat mengambil air. Kalau kitanya niat mengambil air, maka air itu bukan mustakmal. Nanti saya terangkan contohnya. Nanti terakhir di sini kita baca nanti di matannya. Paham ya? Jadi ada berapa syaratnya? Ada 4. Nah, itu harus kita hafalkan. Harus harus diperhatikan supaya kita nggak was-was. Yang pertama selama basuhan daripada yang wajib. Yang kedua airnya sedikit, terus belum berpisah daripada badan.
Terus yang keempat, kalau kitanya tidak niat mengambil air. Terus bagaimana, ini masa ibu-ibu nih khususnya, air bekas apa? Cuci baju. Air bekas cuci baju. Paham ya? Nanti saya terangkan al-gusalah ini hukumnya bagaimana. Al-gusalah itu air bekas apa? Cuci baju. Bekas cuci baju. Kadang kan nyuci baju kan ada aja najis ya. Kadang laki-laki ada najis, kadang kerja di mana terus kena najis. Itu sama saja nanti hukumnya, nanti saya akan terangkan khususnya ibu-ibu, perhatikan. Ya. Al-gusalah hiyal ma'ul musta'mal fi izalatin najas. Fi izalatin najasah. Al-gusalah air bekas mencuci baju dan bekas menghilangkan najis. Itu namanya air gusalah. Pokoknya air bekas mensucikan atau membersihkan najis. Itu namanya air gusalah. Bekasnya itu arane air gusalah. Contohnya kalma alladzi gusila bihi thawbun mutanajjis. Contohnya seperti air setelah membasuh baju yang terkena najis. Ya. Bagaimana hukumnya? Hasilnya di sini annal gusalah taratan takunu katsirah fayuhkam 'alaiha bit-thahara. Kadang air gusala itu kadang banyak, kadang sedikit. Bekas cucian itu kan apa maningkin? Ya mesin cuci kadang kan buah banyak ya. Itu ada yang berapa kilo? Ada yang 2 kilo ya. Mesin cuci itu kan ada yang 2 kilo, ada yang 6 kilo ya kan? Berarti kan banyak. Airnya kan banyak. Kadang air gusala itu kadang banyak. Kalau banyak, fayuhkam 'alaiha bit-thahara. Kalau banyak, maka air itu kita hukumi suci. Sampean bekas basuh satu yang najis, misalnya, ya, kita basuh. Ini ada terkena najis, terus kita basuh. Kalau air sisaan bekas ini banyak, artinya banyak itu 2 kula atau lebih. Maka air bekas suci ini, air bekas mensucikan ini berarti kita hukumi thaharah dengan syarat apa? Ada mutaghayyur. Yang penting airnya itu tidak berubah. Rasanya ora rubah. Terus warna, terus bau. Paham ya? Fa in taghayyarat fahiya najisah. Kalau sampai berubah warnanya, ya, terus rasanya, terus apa maning? Baunya, berarti air itu najis, bukan lagi musta'mal. Paham ya? Itu kalau airnya banyak. Wataratan takunul ghusala ghalilatan munfasilatan. Nah, terkadang air bekas membasuh baju yang terkena najis itu bisa jadi sedikit. Ya. Enggak harus, kadang sedikit, enggak sampai 2 kula. Air gusala ini enggak sampai 2 kula. Lalu bagaimana hukumnya? Wataratan takunul ghusala ghalilatan munfasilah fayuhkam 'alaiha bit-thahara bisyurut. Sama, air gusala pun bisa kita hukumi suci tapi dengan syarat. Perhatikan syaratnya. Yang pertama, kalau yang banyak kan tadi sudah, kita nggak usah bicara ya. Kalau yang banyak air gusalanya, yang penting nggak berubah, ya udah berarti suci. Ya, berarti air yang mustakmal ya. Yang pertama, ayyakunal ma'u waridan alan najasah.
Syarat yang pertama, yang penting air itu warid, ngucur. Bukan jadi maurud, bukan yang dikucur. Artinya bukan yang di apa ya? Yang penting air itu yang ngucur. Jadi kalau misalkan di mesin cuci atau di ember, ya. Jadi baju dulu yang terkena najis, yang di bawah baru airnya ngucur. Kadang ibu-ibu airnya dulu kan. Kalau airnya dulu taruh misalkan, ya di mana? Paso gede, airnya dulu, terus kelambia dicemplung-cemplung akan siji-siji. Misalkan anak kelambi ning kono sing najis, maka banyu gusalae najis. Paham? Makanya kan bakal mesin cuci kan apa dikit? Hah? Kadang kelambi dikit, kadang ya banyu dingin wong wadon mah. Ya kadang asal airnya wis kebek pluk. Nah, yang kan kita bisa menyikanen ki yang deleng dewek kadang wong wadon kita ya. Ya kita ajarkan. Kalau begitu salah, taruh dulu bajunya di mesin cuci, pilih mana yang najis, baru airnya kucur, dibuka ledengnya terus ngucur. Nah banyu nekin ki walaupun setitik bekas basuh baju sing terkena najis jadi hukumnya suci. Paham ya? Paham ora? Insya Allah. Jadi anyakunal ma'u waridan ala najasa. Banyu sing ngucur. Duduk banyu dikit terus kelambi. Jadi kelambi dikit terus banyu. Falau kana maurudan ka'an wudi al-ma'u awalan thumma wudi fihi thawbul mutanajjis fa innal ma'a yatanajjas. Kalau misalkan air dulu terus kelambi, gusalahnya ini maka kita hukumi najis. Bakal hukumi najis, bakal sampean lagi bebasuh. Terus sampai nanggo sarung bersih, kenang banyu kun, berarti sarungnya sampean najis. Awas ki ibu-ibu ki, bu. Jadi misalkan ibu-ibu pakai bajunya rapi, pakai baju baju pengen sholat, tapi posisi cara mbasuh salah, terus nyipret banyu gusala sisaan bekas suci, bekas basuh kelambi. Terus kena kelambi, terus deweknya sholat, ora sah sholat. Karena ngapa? Karena deweknya najis. Paham ya? Bu? Insya Allah. Yang kedua, anyat hural mahallul maksul. Sing keloro syaratnya hendaknya tempat yang kita basuh itu suci. Artinya suci bi an lam yabqalin najasah ta'mun wala launun. Contoh, misalkan sampean kadang kan anak-anak di rumah ya ngompol, nguyu, ya kan kadang begitu kan. Nah, di rumah kadang kencing, begitu kencing gimana cara membersihkannya? Ini harus diperhatikan supaya enggak najis semua. Kadang kan ya kalau enggak ngerti kan cuma dilap, wis terus dipel. Wah ini bahaya, najis kabeh akhirnya seumah. Nah, caranya bagaimana? Pertama caranya ini kan sama air gusalah juga. Ya. Pertama caranya najisnya dulu dibersihkan. Najisnya dibersihkan. Misalkan kencing dibersihkan dikit. Sekiranya air najisnya langka. Entah itu kencing, entah itu pup, kadang cecek, kadang tikus, ya. Aja langsung dipel, diangkat dikit. Kadang kan anak tai cecek, tai terus kotoran tikus, wah langsung dipel.
kan najis kabeh rumah. Sampean wudu metu sing kono sikile teles nginjek kuwen, akhirnya salatnya ora sah. Ini mesti diperhatikan. Lalu bagaimana caranya dibersihkan dikit? Air najisnya dibersihkan. Apa-apa? Air najisnya dibersihkan dikit. Terus kotoran pupnya dibersihkan dulu sekiranya air najisnya nggak ada. Lalu bagaimana? Setelah itu kita siram. Paham? Misalkan mungkin najisnya, ya, dibuang dulu, dilap sampai kering. Kalau misalkan kita biarkan, walaupun kering, tapi misalkan sampean sikile teles, basah, ngedekin najis beli, najis. Tapi kalau misalkan basah sama kering sama kering nggak jadi masalah. Al-jab bil jab tohir bila khilaf. Kalau basah sama kering sama kering itu suci tanpa khilaf. Tapi kalau misalkan sekiranya sampean kakinya basah, nginjek bekas kencing walaupun sudah dibersihkan, tapi tidak dengan cara yang tadi, dengan cara dibersihkan setelah dilap, lalu disiram. Disiram, anyakun alma uwaridan, airnya disiram. Walaupun disiram. Mana tempat najisnya? Misalkan segede uang, logam. Dilebihkan sedikit. Nah, dilebihkan sedikit, maka air setelah itu ente injek pun itu air suci. Walaupun kamu injek itu air, tapi kalau misalkan dengan cara yang tadi dibersihkan dulu, ya, sampai air najisnya tidak ada, terus kamu siram, setelah disiram air yang itu suci. Paham? Tapi kalau misalkan tidak dengan cara yang tadi, ya, tidak dengan cara yang tadi, misalkan sudah dibersihkan, dilap langka uyuwe wis langka, terus empupe wis langka, ya, terus sampean terus langsung dipel. Begitu langsung dipel, tetap najis kabeh. Tapi kalau sudah disiram, itu antum injek pun enggak najis. Jadi enak sholat. Ini penting, ini ajarkan ke ibu-ibu ya. Ibu-ibu mau beres ning saroma ya, Bu. Jadi ajarkan, yang paham ajarkan ke istri, ajarkan ke anak-anak perempuan, ya, supaya apa? Supaya kita enak sholat, atau pembantu kita, ya, misalkan ada teh cecek, jangan langsung dipel, baru langsung dipel, diambil dulu. Nah ini penting ini, jangan dipel terus, air pelnya itu kan najis semua. Nanti kan dibilas lagi, dipel lagi, terus ke tempat sholat, ke tempat mana, ya najis kabeh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, paham ya? Jadi sekiranya tempat yang kita basuh itu sudah suci dulu, artinya sudah suci, air najisnya tidak ada. Nah, paham ya? Insyaallah. Wa illa hakamna binajasatil ma. Kalau tidak dengan cara seperti itu, maka kita hukumi air yang tadi atau bekas membersihkan najis, maka hukumnya najis. Terus yang ketiga, ya, yang ketiga, bentar lagi, an la taghayyaral ma. Air itu tidak berubah. Fa in taghayyar fa huwa najis wa in zalatin najasah anisya'il magsul. Sing penting banyu bekas basuh iki tidak berubah. Kalau sampai berubah, ya tetap kita hukumi najis. Artinya berubah itu rasanya, baunya, dan warnanya. Sing kepapat, an la yazida bin najasati waznul ma. Sekiranya air gusala itu
tidak bertambah wazannya. Wazannya itu apa? Volumenya. Karena ada najis isi. Misalkan contoh. Ya. Contoh. Mau ke banyu tak siram ke semena ya. Setelah kita basuh baju, ya. Setelah kita basuh baju, ternyata air gusalahnya beluru tambah semene. Kenang apa nambahnya? Kenang tambahnya kenang najis. Misalkan anak kotoran apa? Telepong apalah. Kita boleh telepong sih, jadi kelingan telepong, Mbak. Misalkan kotoran kambing, kotoran apa? Misalkan bertambah air ini, maka air itu kita hukumi najis. Paham ya? Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.